Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Tayangan ini juga disiarkan langsung oleh KSPSI Official, LEM TV, dan LBH DPP PPMI Channel. Jadi ada beberapa live channel yang mungkin masing-masing subscribe, silakan lah ya kan, masing-masing ini kan masing subscriber itu silakan aja membantu perkembangan ini, karena memang kesempatan kali ini juga kita menayangkan langsung ini bagaimana memberikan pencerahan kepada kaum buruh Indonesia untuk kenapa alasan buruh itu memilih Anies, kok nggak memilih yang lain. Nah itu dia tadi kan udah disampaikan tadi oleh beberapa pimpinan-pimpinan kita di sini, ada Mas Arief, ada Bu Narti, ada Pak Samsul tadi ya kan, dan ada Pak Andi Paso juga, host kita juga ini ya sesekali memberikan juga kenapa alasan-alasan itu muncul sehingga kenapa buruh itu memilih Anies. Nah seperti kita saksikan kemarin, contoh saja ya, aksi penetapan upah kemarin yang aksi ampar-amparan, aksi aur-auran di Bekasi, ampar-amparan di Majalengka Bandung, terus aksi kumaha aing di Banten itu kan. Ya kan? Dan sempat satu hari full mulai dari pagi sampai malam betapa marahnya buruh yang ada di Indonesia. Ya dalam hal ini mewakililah buruh Indonesia, kekecewaan buruh Indonesia bagaimana upah itu dinaikkan dengan jumlah yang sangat tidak layak. Dinaikkan rata-rata kalau di Bandung itu kalau rata-rata kan secara nominal itu 60.000 per bulan, ya kan, berarti kalau bagi 30 hari itu sama dengan 2.000. Nah itu kan sama saja, sama aja tarif toilet di Jakarta gitu loh. Jadi ya toilet malah 3.000 lebih mahal tarif toilet daripada gaji per hari kaum buruh Indonesia. Dan ketika buruh marah masih ada saja oknum-oknum pimpinan serikat pekerja, serikat buruh masih menjadi centeng, masih mendukung upaya-upaya bahwa rejim ini harus dilanjutkan. Ini menurut saya pemikiran-pemikiran yang tidak berlogika. Dan sadarlah, dan saya tahu pimpinan-pimpinan yang kemarin yang masih aja menjilat, menjadi penjilat-penjilat Jokowi ini betapa tidak punya hati dan tidak punya malu menurut saya, karena anggotanya pun itu semua turun aksi juga kemarin, protes terhadap kenaikan itu. Anggotanya protes mati-matian di bawah, ya kan? Pimpinannya di sana masih makan siang dengan Jokowi, gitu loh. Ini maksud saya, potret-potret inilah yang harus segera kita hapuskan, dan dalam hal ini makanya poros buruh hadir itu untuk menampung bagi kaum buruh, terutama serikat pekerja, serikat buruh yang tidak sejalan dengan elitnya. Ayo gabung ke poros buruh. Kita terima, kita buka saudara, karena ini gerakan kita bersama. Poros buruh ini bukan hanya diklaim oleh yang ada di sini gitu loh. Ada SPSI, ada PPMI, ada SP 92, ada Aspek Indonesia, ada KSPN, ada SPTI gitu kan. Ada RTMM, ada LEM. Itu bukan. Itu hanya adalah wadah perkumpulan kita. Tetapi skop lebih luasnya adalah merangkul semua kaum buruh Indonesia. Rakyat Indonesia, nelayan, emak-emak, petani, semua ayo sini semua. Karena kita merasakan nasib yang sama. Ya kan? Dan upah ini berdampak sistemik terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Ya kan? Jelas otomatis dengan upah murah. Nah, kemarin Jokowi sendiri ngomong di media CNBC bahwa perbankan di Indonesia ini udah mulai kekeringan uang. Terus kemudian Jokowi juga hasil survei di situ ada survei menyatakan bahwa saat ini warga Republik Indonesia ini udah mulai banyak makan dari tabungan. Artinya upah yang diterima itu inilah efek samping, efek negatif daripada sistem upah murah. Ya kan? Di mana-mana krisis itu, lihat di Eropa, di Amerika waktu Covid, di Perancis, ya kan? Di Eropa misalnya. Gaji buruhnya itu ditambahin, dinaikin. Kenapa? Agar mereka mau melakukan belanja barang dan jasa. Kalau terjadi transaksi belanja barang dan jasa, maka terjadi perputaran ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto. Nah makanya kenapa uang itu kering di bawah. Pak Jokowi dengerin nih, gue bilang ke lu nih, lu yang bikin kebijakan, Masana, lu yang teken tuh undang-undang Omnibus Law sama PP 51. Itu gara-gara kebijakan upah murah yang ente bikin. Jadi sekarang percik air mendulang muka sendiri. Nah itu
Ya kan, harusnya Anda itu kasih subsidi nih kalau perlu. Subsidi itu bukan BLT, bukan BSU, bukan bagi-bagi makan siang, kasih susu, kagak bisa begitu. Ya kan? Lu bilang tumbuhkan UMKM, gimana UMKM tumbuh subur? UMKM itu di lapangan itu yang hidupin itu buruh. Yang beli nggak ada. Ya kan? Nah contoh kalau kita demo banyak di Patung Kuda, di Kemenaker, di Jakarta lah. Tuh yang hidup tuh penjual kopi termos. Betul. Itu belanjanya naik, meningkat aja, bahkan bolak-balik, bahkan berduyung-duyung datang di situ, ya kan? Starling. Udah ada rakyat lagi senang-senang, kopinya dibeli, Satpol PP muncul, dihajar aja sama kita Satpol PP, apa-apaan? Ini Satpol PP kagak ngerti kalau itu aksi demo itu sedang ada transaksi jual beli antar masyarakat, antar rakyat. Gerakan ekonomi, Ya kan? Iya, menghidupkan UMKM, itu UMKM. Makanya kalau buruh ini dikasih, emang apa salahnya sih kalau gaji buruh kita itu 10 juta? Salahnya di mana? Yang dilanggar apa? Lah kalau memang tugas daripada pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, emang salahnya di mana kalau dikasih mahal itu? Uangnya juga kalau 10 juta itu habis buat belanja, dijamin itu, ya kan? Dijamin itu bayar kontrakan, bayar cicilan rumah, ya kan? Bayar cicilan motor. Emang kenapa kalau buruh naik motor, naik mobil? Emang kenapa? Salahnya di mana? Ya kan? Itu kan juga menjadi PDB baru, pendapatan pajak ada, ya kan, jual beli. Ini di Indonesia ini setiap belanja di Alfa, di mana saja, itu tidak disebut merek ya. Tapi dimanapun belanja sekarang itu harganya sama. Pajak itu berdasarkan mulut. Lu belanja di mana berkali-kali juga di warung ini, warung itu, warung itu, pajak juga ada. Nah sekarang kenapa uang itu kering? Satu, transaksi antar rakyat itu melemah karena otomatis rakyat saving money di rumah. Menjaga hanya kepentingan-kepentingan pokoknya aja, yang intinya saja. Kedua, uang ini tersentralisasi di kelompok pengusaha saja, oligarki. Emang oligarki itu keluarganya berapa sih? Satu orang aja. Emang bisa makan gitu 100 liter beras satu hari? Kan enggak. Pasti makanya juga namanya juga pengusaha-pengusaha gede, udah aja tua, gendut misalnya kan. Ya kan, diabetes lah, ya kan, asam urat lah, kanker lah, ya kan. Makanya pasti seupil sedikit. Bagi-bagi lah gitu. Ya kan? Lah itu belanjanya paling berapa? Iya. Ya kan? Emang buruh. Punya istri bawa 5 orang, satu rumah 5 orang. Ya kan, 25.000 lah taruh kata di warteg sekarang, 25.000. Berarti kalau 5 orang 125.000. Ya kan, itu merata, itu pasti makan. Lah kalau pengusaha-pengusaha kita ini karena udah tua, gendut, penyakitan, ya kan makanya sedikit. Karena makanya sedikit, tabungannya gede. Tabungannya gede udah disentralisasi, itu hanya di deposito. Mengandalkan bunga bank tiap bulan. Akhirnya uang itu nggak muter. Hanya mandek aja. Mandek di situ. Itu biang keroknya. Jadi kalau lu mau tuh buat aturan main Pak Jokowi. Ini gue kasih solusi nih. Karena gue kesel lihat lu sebenarnya. Nih gue kasih solusi. Lu jangan cuma berani bikin paksa DPR bikin RUU. Nanti gubernur DKI ditunjuk langsung atau dipecat oleh presiden. Lu jangan cuma bisa intervensi MK lolosin anak lu jadi cawapres. Lu jangan cuma bisa intervensi MK untuk sahkan undang-undang Omnibus Law cilaka ini. Lu nggak bisa beresin nih masalah perbankan. Nih gue kasih solusi. Itu para penabung-penabung yang uangnya triliun-triliun di bank itu. Lu bikin aturan sekarang. Lu batasi uang yang bisa didepositokan minimal 1 miliar. Sisanya harus disebarkan. Mau dikasih kemana-kemana kayak terserah. Harus dikeluarkan, kalau enggak menjadi milik negara. Itu namanya. Buleng. Jadi 3 hari yang lalu Bank Indonesia merilis akan melakukan redenominasi uang. Iya. Nah ini lebih bahaya lagi. Karena ternyata uang yang kita nanti yang 100.000 itu jadi cuma 1.000. 100 doang. 100. 3 nol dihapus kan? 3 nol dihapus itu tidak berubah. Ya. Karena harga juga pasti berubah. Betul. Uang juga pasti start juga. Misalnya dia punya duit 1.000 triliun. Berarti tinggal kurangin nolnya. Berarti sisa 1 triliun kan? Nilai ininya kan? Kecuali standar keuangan kita berdasarkan emas. Karena emas ini mau gimana-gimana juga dari zaman Baheula, dari zaman Firaun. Emas itu udah menjadi alat transaksi yang paling stabil. Ya kan? Contoh misalnya, nih dinar nih. Dinar, ya? Karena dia kan contohnya kan emas. Nilai tukar emas sampai sekarang cukur dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tetap 2 dinar bos. 1 kali cukur. Harga kambing juga begitu, 100 dinar nggak berubah, ya kan?
Nah ini makanya karena uang ini sudah mandek, makanya kalaupun dominasi itu hanya untuk biar keren-kerenan aja, biar kayak tuh sama sampai lagi nih, biar kayak Amerika $1 gitu kan, padahal tidak menyelesaikan persoalan perbankan. Menyelesaikan persoalan perbankan itu adalah keuangan kita ketika uang itu benar-benar ada merata di seluruh Indonesia. Ini tidak merata. Ini dari buruh ke dinar. Tadi bicara terkait masalah kenapa uang itu mandek gitu kan. Nah, kenapa? Nah, kembali lagi. Ada historisnya. Ada historis. Ya, itu belum lagi korupsi. Selain dihantam oleh kebijakan yang mensentralisasi kebijakan dan keuangan negara di pusat dan di tangan oligarki, ditambah lagi korupsi. Dan pungli. Koruptor ini rusak gara-gara Pak Jokowi juga. Kenapa dia revisi undang-undang KPK? Katanya pro KPK, sekarang KPK jadi berantakan begini. Gara-gara direvisi sama Jokowi. Nah iya, ketua KPK-nya sudah jadi tersangka. Masih juga ngeyel, Pak. Nggak mau. Ya, bentar. Jadi paham saya. Iya kan? Ya, ini gua gondok banget nih masalahnya, Pak Arif. Gondok banget. Gua kasih pencerahan kepada buruh, kenapa lu harus milih Anies? Mumpung logika. Perubahan, Mumpung bukan logika melanjutkan. Kalau kita melanjutkan kerusakan ini juga. Kalau ini kan memang ya untuk merubah kerusakan itu perlu perubahan. Kita harus gondok semua dong. Iya, dia harus memang gondok, nggak bisa Kalau nggak. nggak gondok, Ya kan? Ya kan, berarti itu pro pelanjutan, tidak waras. kalau nggak gondok, Tidak waras. temannya Jokowi. Temannya Jokowi dan tidak waras, ya kan? Masa diinjak-injak aja masih aja nerima. Nah, kembali lagi KPK aja udah dijatakan tersangka tuh ketuanya tuh, dan banyak lagi kasus-kasusnya. Bahkan dia dulu udah pernah dipecat sebelumnya di KPK, masuk lagi. Betapa gobloknya ini institusi. Ketika memiliki ketua KPK, udahlah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, masih aja menyatakan asas praduga tak bersalah. Aduh. Ini bukan goblok biasa. Iya, ini adalah betapa gobloknya yang dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya, kalau goblok biasa itu kan goblok biasa. Iya. Ini betapa gobloknya. Ya kita bilang aja begitu. Emang sudah ugal-ugalan ini Republik. Emang udah ugal-ugalan. Ugal-ugalan ini udah ugal-ugalan. Ditambah lagi kemarin pengakuan KPK. Makanya Setnov pembalap dong. Iya kan? Setnov kan? Agus Raharjo ngaku kalau dia diintervensi untuk menghentikan kasus Ekatopi oleh Jokowi. Iya kan? Nah, terus dilalanya dibela juga sama Puan Maharani. Kita tahu Puan Maharani kenapa bela Jokowi. Karena suaminya Happy itu terlibat kasus BTS. Ini susahnya kalau pejabat sayang keluarga semua. Sayang anak, sayang suami, sayang istri. Korbanin rakyat. Hidup Agus Raharjo. Ya kan ini. Jadi harus begitu, harus dilakukan perlawanan masif. Jadi buru-buru dimanapun berada nih ya. Itulah tadi ini semua kita ini rezim upah murah ini, karena kan tadi bahas yang lain udah banyak nih. Rezim murah ini dilahirkan dari undang-undang Omnibus Law cilaka itu. Turunannya ada PP 51. Jadi lu juga jangan nyalain wali kota, bupati, gubernur, menteri. Mereka itu hanya orang-orang disuruh. Kan jelas Jokowi pernah bilang tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Siapa presidennya? Jokowi. Jadi dia punya visi misi. Jokowi yang kasih kita upah murah. Saya nanya dulu. Apa tuh? Jadi jangan nyalain menteri kita. Iya, jangan nyalain menteri. Iya kan memang begitu, kan dia orang disuruh. Kecuali menterinya mau berbuat lebih baik lagi. Tentunya. Kalau menteri korupsi jangan nyalain juga. Apanya? Ya otomatis ya kan. Kalau itu mah lain. Itu kan kebijakan karena dia menginstansi ya. Nah, jadi jangan juga nyalain terkait masalah rekomendasi. Kenapa tidak sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh bupati? Bupati cari aman, wali kota cari aman, gubernur juga cari aman. Ya kan, apalagi ini cuma PJ. PJ itu ditunjuk. Yang nggak cari aman itu ya Bung Daeng. Ya kan? Jadi saya mau tanya, ini kan banyak nih. Gunain cek amin. Ya banyak rumor. Apakah karena yang tadi? Ini rumor atau beneran? Ya ini beneran sih sebenarnya. Karena kan banyak nih anak-anak presiden. Karena lapangan kerja sudah nggak ada, maka orang tuanya nyari pekerjaan. Iya, itu bukti. Itu bukti bahwa undang-undang Omnibus Law itu gagal. Nyari kerja kan susah. Iya. Maka orang tuanya lah yang mencari pekerjaan. Iya. Kalau kamu jadi bupati
ya, Ya, kamu ya, jadi wali kota, ya, ya. kamu jadi gubernur, kamu Ya. jadi capres. Nah, itu bukti kegagalan Undang-Undang Omnibus Law dengan janji 10 juta lapangan kerja. Karena 10 juta lapangan Tidak kerja ada. tidak realisasi, maka sekarang bapaknya berusaha cari kerjaan anaknya. Oh. Salah satu lowongannya cawapres. Oh, gitu ya. Ya kan? Jadi wali kota. Jadi ketua umum partai, baru 2 hari udah langsung jadi ketua umum. Oh, gitu Apa yang nggak bisa? Sekarang anaknya bilang begini, ayah, saya belum cukup umur. Tenang anakku. Nanti ayah buatin peraturannya biar kamu cukup umur. Ya kan? Terus Mengaku lagi. saudaranya Ya sendiri kan? kok dikawinkan Iya. sama Iya. Nah, gitu ya. Ya ayah. Pendukung tadi Ya kan? pekerjaan. Ayahanda saya tidak mau debat capres cawapres. Tenang, saya akan minta KPU hilangkan jadwal debat. Ya kan? Makanya Ya kan? perempuan yang hamil dikasih asam sulfat. Iya. Itu kan namanya membunuh. Itu dia. Padahal ya itu saya bilang tadi. Inilah karena rezim hari ini terlalu sayang. Kalau asam sulfat sedikit kan nggak apa-apa. Apanya? Asam sulfatnya kalau banyak mati. Sedikit ya. Sedikit aja kan nggak apa-apa cuman. Iya, tapi itu anjuran yang salah. Ya kan, Itu masalah. aturan untuk- Masa ibu hamil dikasih asam sulfat bisa melepuh tuh janin. Ya kan? Ya kan? Ya kalau Pak Ari mau bela aja lah, saya nggak mau. Iya. Itu. Jadi kaum buruh sebagai kaum yang mayoritas tadi, benar tadi yang disampaikan oleh sahabat saya nih. Iya, Bung Baso. Baso bahwa kita sebagai kaum mayoritas, tapi hari ini yang terjadi kita kaum mayoritas yang minim mengambil keputusan di Republik ini. Iya. Nah, seharusnya Sudah saatnya, kaum betul ya. mayoritas harus Iya. mampu menjadi kelompok yang juga maksimal dalam memberikan kontribusi setiap keputusan-keputusan yang hadir. Iya. Nah, inilah kegagalan. Mayoritas. Nah, ya kan kita ini mayoritas. Kenapa nggak berkuasa? orang? Nah, itu dia karena hari ini makanya poros buruh ini hadir untuk mencerdaskan kaum buruh Indonesia untuk bangkit dari ketertindasannya, rebut ini kekuasaan Mantap. minimal Betul. lewat amin. Ya kan? Selemah-lemahnya iman saat ini ya pilihlah amin. Ya kan, jadi emosi Anda kemarin nggak karena upah murah, emosi Anda karena ada cawe-cawe pilpres, emosi Anda karena ketua KPK-nya ditangkap, emosi ini karena banyaknya pejabat yang korupsi. Jadi kalau kalian milih amin, sederhananya iman. Iya, selemah-lemahnya iman. Sederhananya. Jadi itu kan berlogika. Berlogika logis itu. Karena pilihan terbaik harinya yang amin. Bukan iman, sekuat-kuatnya iman. Sekuat iman itu harusnya. Sekuat iman adalah memilih iman. Amin. Ya, tinggal Gitu. dilurusin aja. Iya. Kalau yang lain Ya. lebih rendah dari selemah-lemahnya. Iya. Pilih yang lain. Oh iya, tuh Paling pemirsa rendah dengerin iman tuh. ya. Presiden PPMI mau dikoreksi kalau salah. Emang Presiden Jokowi kalau dikoreksi mengkriminalisasi. Iya. Ya kan emang saya laporin Pak Arief kan enggak. Ya kan saya malah Iya, terima iya. kasih Pak Arief udah dikasih masukan sekuat-kuatnya iman. Bener enggak? Itu contoh yang baik ya kan. Jadi Presiden buruh sudah ajarin Presiden Republik Indonesia dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Iya kan tidak pakai undang-undang ITE saya Pak Arief ngapain? Langsung menerima ya. Iya langsung nerima karena masukannya logik. Nah sekarang masukannya di sekeliling Pak Jokowi ini banyak yang cari muka, banyak yang asal hasut, banyak yang sekedar hanya mementingkan kepentingannya saja. Dia nggak ada berani kritik ya, Bang Leng ya? Nggak ada berani kritik berarti ya? Apa? Nggak ada berani kritik tuh? Iya makanya lihat aja. Ya asal Bapak suka berarti ya? Itu banyak tuh si Aiman aja dilaporin tuh di polisi. Iya. Gini ya. Ini saya punya pendapat. Jumur gara-gara bikin Twitter Iya. kritik Omnibus Law di Langsung penjara. 7 bulan. Gini. Nih itu koordinator ASB itu. Coba tenang dulu. Itu yang namanya menjilat, cari muka, itu berat tuh kerjaan itu. Iya. Sok ini bisa cari muka. Ah, itu yang dimaksud dalam Itu ya, coba bayangin, cari muka, jilat. Gila. Itu mentalnya harus kuat. Iya. Itu kan sama dengan merendahkan dirinya. Iya. Sampai ke dalam lumpur. Iya, memang harus buka badan. Ya kan? Sampai gorong-gorong ya? Baru bisa menjilat. Iya. Saya hargai orang bisa menjilat tuh hebat. Itu dia. Iya. Harga dirinya sudah di Hebat. dulu Iya. ya. Harganya sudah dihancurin sama itu ya kan. Iya.
Coba bayangin. Iya. Lu mau nggak? Nggak mau kan? Iya iyalah. Kita kasih penghargaan. Makanya Nah. tadi. Kita kasih penghargaan. Ya. Iya, Itu iya. penjilat Carmuk tuh orang-orang hebat. Pekerjaan susah. Itu pekerjaan paling susah ya. Paling sulit. Iya. Pekerjaan yang paling sulit adalah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hati nurani. Betul. Yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi kalau ada buruh yang dia bertentangan dengan hati nuraninya nih karena ada keputusan dari organisasi, gimana Bang Daeng nih? Ya, menurut saya ini yang saya bilang tadi. Iya. Ini kan pilihan politik. Betul. Pilihan politik ini kan ujung-ujungnya kan ke pemilu itu kan di TPS. Betul. Nah, Anda itu kan di TPS siapa yang tahu kalau bukan TPS dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, disitulah Anda gunakan independensi Anda sebagai buruh yang cerdas. Iya. Buruh yang memahami persoalan bangsa ini bahwa hari ini butuh perubahan, maka yang harus Anda coblos adalah yang punya tagline perubahan. Mantap. Kalau ingin merubah nasib Siap. dari menderita menjadi sejahtera. Mantap. Ya kan, kalau tanya apa janji-janji Pak Anies, ya kan? Pak Anies tidak pernah berjanji, tapi Pak Anies sudah melaksanakan janji-janjinya. Ya. Dia tidak, kalau kita ditanya, dia hanya mencontohkan, saya pernah buat begini. Nah, contoh yang tadi disampaikan. Kenapa sampai hari ini, jujur aja, saya secara pribadi ingat betul itu kebijakan Pak Anies waktu COVID. Dia naikin upah. Waktu COVID aja enggak ada kegiatan nih. Iya. 3,27 di bulan ini, 3,8%. 0,8%. Enggak, upah 2021. Iya, 0,8% atau 37.000. Enggak, 3,7 dulu waktu COVID. Oh, Nah, setelah iya, itu dari upah 2022 ya kan? 2022 itu naik 5, berapa? 5,1 dari yang ditawarkan sebenarnya 0,8 karena Iya. PP36 kan? Betul. oleh Ya digugat oleh Apindo. Betul. Nah, logika jawaban Pak Anies itu sederhana sekali. Iya. Kok ketika COVID nggak ada kegiatan, lockdown sana sini, Buruh mau kita di rumah ini ya? DKI berani naikin 3,3. Iya. Ya kan? Nah, standarnya kalau tidak ada apa-apa, di Jakarta itu 78% lah kenaikan upah Iya. itu. Biasanya. Nah, sekarang kan nggak ada COVID, kok 0,8 lebih rendah daripada COVID itu logis nggak? Iya. Tidak berlogika. Itu yang mau disetujui gara-gara PP36 itulah akhirnya. Ya kan? Itu logikanya penjilat. Ya. Dan bukan. Iya. Logikanya kayak gitu. Iya itu dia, makanya itu Pak Anies lah ya mengambil kebijakan itu sehingga nampak jelas bahwa Anies ini dalam kepemimpinannya itu memang berniat untuk mensejahterakan rakyat, melihat nilai keadilan dan kesetaraan, tidak berlogika. Masa tidak ada COVID, kenaikan lebih rendah daripada ada COVID, ya kan? Nah ini sangat tidak benar, makanya diambil jalan kompromi 3,3 +8%, akhirnya ketemulah angka 5,1. Nah itulah prestasi yang diingat oleh buruh Indonesia saat ini. Karena itulah momentum ketika Pak Anies melawan Undang-Undang Omnibus Law ini PP36. PP36 itu masih landasannya PP36. Berani. Nah ini yang kita perlu. Lah kalau tanya lagi yang lain, ya dia kan belum presiden. Iya. Itu aja gubernur aja berani ngelawan. Gimana kalau dia presiden? Biasa betul. Iya kan? Itu bukan ngawur. Iya. Pakai Ada alasan. pakai otak. Akal sehat ya. Kita pakai logika akal sehat. Dia juga menyinggung persoalan orang kan belak-belakan tuh. Iya. Ngomongin Gibran salah ngomong, ibu hamil kasih asam sulfat. Nah coba tuh jawabannya Pak Anies tuh, jawaban cerdas, ya kan? Ya kan, memberikan apa lagi ini untuk mencegah stunting itu ibu-ibu ini sebelum dia hamil udah dikasih zat besi, asam folat, ya kan? Bukan asam sulfat mah di bengkel. Dapatnya. Lah ini mah dari tumbuh-tumbuhan di Cacaki ya, Cacaki Iya, itu cakep itu jawaban Pak Anies tuh. Iya. Di situ bukti kecerdasan Pak Anies bagaimana juga menyinggung lawan secara beradab gitu. Masih sopan santun. Ya kan? Nah, makanya tidak salah lah. Jadi ya Pak, ya sudah kan dimahami, cuma kan masih aja ada berita-berita begitu gitu kan. Ini Pak saya. Dia salahnya banyak. Ya. Bukan hanya sekali lu ngucapin itu. Gini loh Pak. Dia kan diundang debat mana, dia orang pada nggak mau. Iya. Sekalian ngomong salah. Itu dia. Iya. Nah, maka dari itu Salah ngomong deh. iya, akhirnya kan salah. Akhirnya kan karena itu kan Allah Kepleset deh. menunjukkan. Iya, bahwa itu menunjukkan bahwa Ceritanya memang yang namanya apalagi ini kadar karbitan itu pasti akan menunjukkan ini Kualitas. Tapi saya hargai. ya kan? keberaniannya. Ya, tapi gitu dia pasti timnya gimana nih? Ya, simulasi kan? Ya. Iya.
Tapi lu salah gimana ngomongnya ya kan? Itu masalah telak susah nih. Gimana kesimpulannya? Udah minta maaf aja lah. Iya. Aku aja. Gak jauh-jauh ya. Itu jauh lebih gentle. Kalau yang Karena kan rakyat Indonesia ini pemaaf. baru sekali itu gentle. Iya. Ya. Baru. Tapi bapaknya nggak pernah gentleman tuh. Baik, Bung Deng. Kepada apalagi ini kaum buruh seluruh Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, bahwa itu tadi yang sangat dijelaskan secara komprehensif oleh para pimpinan-pimpinan buruh yang ada di Poros Buruh, kenapa buruh itu harus memilih Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden 2024 nanti pada pemilu atau pilpres tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, karena itu tadi berdasarkan bahwa yang paling apalagi ini sederhananya adalah bahwa pasangan inilah yang menginginkan perubahan. Kita hari ini dalam keadaan tertindas, kita hari ini dalam keadaan teraniaya, kita dalam hari ini dalam keadaan kelaparan, ya kan? Kita dalam hari ini dalam keadaan tidak dianggap sebagai rakyat Indonesia, tidak dianggap sebagai aset Indonesia, tapi sebagai Ternyata Bung Dai ini bisa romantis juga. Iya. sebagai aset, bukan lagi sebagai aset negara, tapi kita sebagai keset. Maka Hatinya dari banyak saudara itu, ibu ya. dari perubahan, dari susah, dari dianggap tidak ada menjadi ada, dan itu butuh namanya satu kata, yaitu perubahan. Nah, yang men-tagline perubahan itu adalah pasangan nomor 1. Jadi dalam kesempatan ini, siapapun yang emosi melihat kondisi hari ini, yang sudah banyak utang-utang pinjolnya, yang dapat upah murah, yang ojek-ojek online yang kurang penumpang, kemudian lagi petani yang kurang pupuk, nelayan tidak dapat solar, lampiaskan semua kemarahan Anda pada tanggal 14 Februari, masuk ke dalam TPS, coblos pasangan nomor 1 Anies Muhaimin untuk perubahan negeri ini. Insya Allah beliau akan dikawal oleh Poros Buruh dalam rangka melakukan perubahan-perubahan, membuat regulasi-regulasi yang insya Allah pro kepada rakyat Indonesia dan tidak lagi melanggar konstitusi seperti yang terjadi hari ini. Demikian, itu saya dari saya. Salam perubahan, amin, 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 menang. Satu kali dulu semuanya nih. Salam perubahan, amin, 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 menang. Baik, kawan-kawan semua.